pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Nah, gimana? Teman-temannya udah hadir belum semua ini? Belum. Kenapa belum hadir? Tadi ujian, Pak. Mungkin agak Ya terlambat. udah, apa-apa sambil kita tunggu ya. Silahkan masuk mulai dari sini. Ya. Sebenarnya letak di sini ya. Kasih buat. Ya. Cepat, ayo. Kasih buat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba ketua kelasnya siapkan dulu nak. Seluruhnya berdiri. Yang membawa doa siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita dan baca kita bersama. Berdoa selesai. Kemudian siapa yang bawa lagu wajib kita? Ya, silakan. Ke depan aja. Sama-sama sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita menyanyi lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri salam kepada makhluk kita. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Ya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat belajarnya? Masih. Bagus, ya. Walaupun kita masa pandemi sekarang ini, ya, jangan kita buat itu menjadi kemalasan kita, ya. Saya harap kalian semua tetap semangat dan ingat selalu berdoa dan jaga selalu kesehatan, ya, Nak, ya. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Kelas 11 I1 ya. Saya cek satu persatu. Ada yang bermana? Saya, Pak. Bakti. Dia tidak hadir ya? Kenapa dia nak? Sakit? Mungkin yang gara-gara hujan, Pak. Oh ya. Christian Roy. Saya, Pak. Dela. Dona. Emia. Saya, Pak. Friska. Saya, Pak. Hafijah. Hafijah sakit dia gimana? Nggak ada kabar ya? Heni seperti itu juga ya? Immanuel Karo-Karo. Saya, Pak. Iya. Indah Sedaga. Mansya. Saya, Pak. Masih semangat Mansya? Maaf, Pak. Bagus. Melisa. Iya. Nova Alina. Novianta. Kenapa baju Novianta begitu, Nak? Karena hujan, Pak.
Ada semua tidak sedia? Nah, untuk itu Ananda semua, saya harap kalian membuka buku paket sosiologi kalian, ya, dan buku tulisnya. Begitu juga alat bantu dalam pembelajaran kita, yaitu handphone kalian silakan diletakkan di meja sebagai alat pembelajaran kalian nanti untuk mencari referensi atau mencari bantuan informasi yang akan kita cari. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita, siapa di antara kalian yang masih mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Siapa? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan, Novi. Pelajaran kita minggu lalu ialah kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara Indonesia adalah setara atau sederajat. Artinya, setiap manusia memiliki persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia. Ya, bagus. Tepuk tangan. Anak-anak sekalian di sini yang berada di sini warga Indonesia itu enggak? Warga Indonesia ya. Berarti kalian juga di sini akan memiliki hak yang sama, baik itu di mata hukum maupun di antara itu mencari pekerjaan, mendapatkan pendidikan, ya. Nah, setelah itu Bapak akan menampilkan media pembelajaran kita. Ya, di dalam media pembelajaran nanti Anda semua wajib memperhatikan, ya, memperhatikan media pembelajaran yang akan Bapak tayangkan melalui proyektor kita. Ya, paham nggak? Paham. Ya, di sini coba Anda perhatikan semuanya. Kita akan membahas tentang media pembelajaran mengenai materi kita, ya. Nah, gambar yang pertama ini siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya, silakan. Ini ya. Gambar pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya walau berbeda tetapi tetap satu jua, seperti masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, ras, bahasa, harus hidup rukun dan damai. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kawannya. Ya, bagus ya ini ya. Ini gambar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selanjutnya ini gambar apa? Silakan. Ya, coba. Gambar tersebut menjelaskan bahwa saat ini pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki sudah dilakukan juga oleh perempuan. Contohnya, biasanya polisi itu laki-laki, tapi saat ini sudah ada juga perempuan. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kawannya. Jadi, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat dan permasalahan kesetaraan dan solusinya dalam kehidupan. Ya, inilah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, adapun tujuan kita untuk mempelajari materi ini, yang pertama, Ananda semua diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Ya, yang kedua, Ananda mampu mengklasifikasikan dan menganalisis permasalahan kesetaraan, baik itu solusinya di dalam masyarakat. Jadi, apa fungsinya, apa manfaatnya kita belajar ini? Jadi fungsinya, Ananda semua akan mampu memperhatikan atau mampu melihat bagaimana kesetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kesetaraan apa aja nanti kita akan bahas di dalam mata pelajaran kita ini. Ya. Nah, untuk itulah gunanya kalian belajar materi ini. Paham tak? Paham. Nah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan?
dan mampu membangun kehidupan bangsa Indonesia. Solusinya yaitu, walaupun zaman dahulu seorang wanita tidak dapat memimpin suatu negara, namun perubahan sosial telah mengubah hal itu. Karena wanita dengan laki-laki bisa setara melakukan pekerjaan yang sesuai keahliannya agar membangun kinerja yang baik. Ya, bagus. Tepuk tangan coba. Nah, jadi gambar ini menunjukkan wanita atau perempuan sudah bisa memimpin suatu negara. Ya, contohnya di sekolah kita ini juga perempuan sudah bisa menjadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kita itu adalah perempuan. Berarti di sini sudah sama hak antara laki-laki dan perempuan. Ya, gambar yang kedua. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Saya, Pak. Coba, Kristen Roy. Di gambar tersebut adalah seorang lelaki yang mengerjakan pekerjaan perempuan atau bisa dibilang memasak. Dulunya jika seorang lelaki mengerjakan pekerjaan perempuan itu dilihat tidak layak, dan solusinya itu seiring berkembangnya zaman, sekarang itu baik pekerjaan perempuan yang dikerjakan laki-laki ataupun sebaliknya itu sudah dianggap layak. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ini kembali. Ya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana profesi ataupun pekerjaan laki-laki dan perempuan sudah dianggap sama. Ya, yang dulunya perempuan itu kerjanya hanya memasak di rumah, tapi sekarang laki-laki sudah bisa juga memasak. Ya, bagus ya. Lanjut gambar yang ketiga. Ini siapa? Dona, silakan. Gambar tersebut tidak merupakan masalah karena di dalam suatu masyarakat agama terdapat bermacam-macam. Kita sebagai warga Indonesia wajib saling menghormati dan menanamkan rasa saling toleransi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Dona. Jadi di sini agama ini sebenarnya sama, setara. Tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, karena agama mengajari kita nilai-nilai kebaikan, ya. Bagus. Saya lanjut gambar yang terakhir. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Saya, Pak. silakan. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pendapatan laki-laki dan wanita itu sudah sama rata. Ya. Terus? Bahwa tetapi pada zaman sekarang itu terlihat bahwa pendapatan wanita lebih besar daripada laki-laki, dikarenakan pada zaman sekarang wanita lebih mudah mencari pekerjaan dibandingkan laki-laki, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, setelah menjelaskan gambar-gambar tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, siapa yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan Mia. Saya ingin bertanya, Pak, apakah setiap kesetaraan akan memiliki dampak negatif? Sebelum Bapak menjawab, siapa yang bisa mau mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu tentang pertanyaan si Mia? Saya, Pak. Mau coba? Menurut saya, Pak, setiap kesetaraan itu memiliki dampak negatif karena dengan adanya kesetaraan akan ada hal-hal yang membuat pekerjaan yang menjadi kodratnya menjadi tidak berjalan dengan baik. Contohnya saja, jika wanita bekerja, jika wanita tersebut sudah menikah dan dia bekerja sampai sore ataupun larut malam, maka pekerjaan untuk mengurusi rumah tidak akan berjalan dengan baik karena dia bekerja di rumah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Siapa lagi? Dan kalau dari Priska tadi mengatakan negatif, siapa lagi yang ingin berbaik? Saya, Pak. Nah, silakan. Menurut pendapat saya memang betul, Pak. Tapi jika kita tidak semua kesetaraan akan berdampak seperti itu. Menurut saya, kesetaraan itu bagaimana setiap orang menyikapi dengan baik. Contohnya, jika seorang ibu yang ingin bekerja, dia memiliki pekerjaan yang bisa tetap menjalani tugas seorang ibu. Contohnya, pekerjaan tidak sampai larut malam, dan di sore hari ibu akan menjalankan perannya menjadi seorang ibu rumah tangga. Menurut saya, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan. Jadi, pertanyaan si Emi tadi, coba bilang lagi Emi, apa pertanyaannya tadi? Apakah setiap kesetaraan akan memiliki dampak negatif? Ya, kalau kita berbicara tentang kesetaraan, ada dampak positif
positif, ada dampak negatifnya. Ya, contohnya saja, antara si laki-laki si perempuan, kalau kita berbicara tentang kesetaraan orang antara si laki-laki dan perempuan, jadi kalau si perempuan melakukan pekerjaan si laki-laki, ini akan ada dampak negatifnya seperti yang dibilang si Rizka tadi. Apa dampak negatifnya? Jika perempuan bekerja mulai jam 8 pagi sampai larut malam, siapa yang mengurusi keluarganya? Siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka nantinya? Kalau perempuannya sudah menikah, ya, otomatis di sini ada dampak negatifnya. Nah, sebenarnya itu bisa disikapi dengan baik. Kalau perempuan bisa bekerja, dia harus bisa mengatur waktu. Misalnya jam 8 sampai jam 4 sore, ya, perempuan bisa bekerja. Setelah itu dia bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya lagi, ya. Tapi jika mencukupi ibaratnya pendapatan dalam suatu keluarga, bisa menyewa atau bisa membayar pembantu. Begitu ya, sampai sini udah paham? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas LKPD, ya, dan Bapak akan membagikan kelompok-kelompoknya, ya. Nah, di sini Bapak akan membuka LKPD kita. Nanti kita bentuk kelompok, ya. Tapi Bapak menjelaskan terlebih dahulu sebelum membagi kelompoknya, ya. Nah, ini adalah LKPD-nya. LKPD kita yang kita kerjakan adalah per kelompok, ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajarannya, prosedurnya juga di sini akan terlihat nanti prosedurnya, ya. Prosedur LKPD. Jadi kalian nanti itu bisa membaca buku paket kalian, ya, mencari referensi. Makanya tadi saya menyuruh Ananda sekalian itu membawa HP supaya nanti HP ini bisa digunakan sebagai alat referensinya, ya. Terus jika ada nanti pertanyaan yang mau ditanyakan lagi mengenai apa yang kita kerjakan ini nanti, silakan ditanyakan kepada saya, ya. Di sini juga nanti kalian diarahkan agar mengerjakan LKPD ini sesuai dengan apa yang diminta pada nomor-nomor tersebut, ya. Nah, di sini ada lembar kegiatannya. Ananda sekalian, nanti di sini secara berkelompok akan menjelaskan. Di sini ada beberapa gambar, ya, ada 5 gambar. Nah, dari 5 gambar ini ada 2 pertanyaan yang kelompok Ananda jawab nanti, ya. Yang pertama itu dari gambar tersebut, cobalah Ananda klasifikasikan kesetaraan seperti apa yang ada pada gambar. Berarti dari gambar tersebut, ya, kalian klasifikasikan nanti. Yang gambar pertama apa, gambar kedua apa, sampai gambar ke-5, ya. Gambar yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut analisis Ananda, apakah gambar tersebut dapat menimbulkan masalah? Nah, itu nanti Ananda jawab. Dan bagaimana solusi untuk pemecahan masalah tersebut? Itu nanti Ananda diskusikan jawabannya, ya. Nah, di sini juga akan ada yang ke B, soal B. Coba Ananda analisis tentang kesetaraan yang ada di lingkungan masyarakat Anda, ya. Kemudian cermati apakah kesetaraan tersebut menimbulkan masalah di kalangan masyarakatmu, ya. Dan di sini juga kelompok Ananda akan mendiskusikan bagaimana cara pemecahan masalahnya, ya. Nah, pertanyaan yang ketiga di sini C. Ananda sekalian di sini akan mencermati sebuah artikel. Setelah kalian cermati, kalian baca. Di sini akan ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan, ya. Ananda nanti bisa menjawabnya. Nah, untuk itu kita bagi kelompok, ya.
ada Roy, Bella, Ade Permana, Mansha, Manuel. Kelompok ketiga ada Dona, Dela, Novi, Nova, dan Indah. Ya, jadi urutan kelompoknya saya buat aja langsung. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo nak, pindah tempat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ayo silakan. Sudah nak? Nah, kelompok 1 dari sini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya, jadi ada yang mau ditanyakan tentang TKBD-nya. TKBD sudah dibagi ke kelas kan? Gimana Kristen Roy udah? Udah? Ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, silahkan berdiskusi tentang LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ayo, silakan. Ini ada yang tanya? Ada? Kita jawabannya? Bisa jawab? Ini kan ini kan berapa? Perusahaan. Ini keterangan. Kemudian yang open masih keluar ini. Ini apa ini? Jadi ukuran belum? Belum. Ya, nggak bicara lagi. Kelompok 1 bagaimana? Selesai? Belum. Kelompok 2? Lagi Pak. Lagi. Kelompok 3? Sudah. Berarti kelompok 1 dan 2 ya. Kita tunggu aja. Lagi ya. Apa ya? Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Ya, jadi kita akan memulai presentasinya. Satu orang nanti akan berdiri untuk membacakannya. Ya, setelah itu kelompok lain akan mendengarkan dan memberikan pendapat kepada ataupun pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Mengerti nak? Mengerti ya? Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, bisa? Bisa ya? Silakan, kelompok 1. Mulai presentasi. Silakan nak. Soal yang pertama yaitu dari gambar tersebut cobalah Anda klasifikasikan kesetaraan seperti apa yang ada pada gambar. Pada gambar pertama yaitu kesetaraan dalam gender di mana peran antar wanita dan pria yang setara. Kemudian kedua yaitu kesetaraan dalam pekerjaan di mana wanita pada saat ini bisa mengerjakan pekerjaan pria seperti menjadi kuli. Kemudian gambar ketiga yaitu kesetaraan dalam pekerjaan di mana lelaki yang mengerjakan pekerjaan wanita seperti memandikan bayi atau anak. Kemudian pada gambar keempat yaitu kesetaraan dalam pendapatan di mana pendapatan atau penghasilan wanita yang sama atau setara dengan pria. Yang kelima yaitu kesetaraan dalam agama di mana dalam beragama toleransi terjadi seperti umat Islam ikut menyalakan lilin dalam perayaan umat Kristen. Kemudian soal yang kedua, menurut analisis kami yang menimbulkan masalah dan bagaimana menurut kami pemecahan masalah tersebut adalah ya seperti pada gambar pertama dan kedua di mana pada gender masalahnya dalam mencari pekerjaan atau tanggung jawab masih pilih-pilih. Kemudian pada gambar kedua pada pekerjaan pun sekarang masih ada masalahnya di mana jika wanita bekerja kebanyakan waktunya habis dan tidak sempat untuk mengurus rumah tangga. Masalah tersebut dipecahkan dengan saling membantu satu sama lain dan mengerti akan kesetaraan dalam pria dan wanita. Kemudian yang B, cobalah Anda analisis tentang kesetaraan yang ada dalam lingkungan masyarakat Anda. Kemudian
Kemudian cermati apakah kesetaraan tersebut menimbulkan masalah dan cara pemecahan masalah tersebut. Kesetaraan dalam lingkungan masyarakat saya seperti wanita bisa mengerjakan pekerjaan pria. Contohnya pergi ke ladang atau menjadi peluan. Di sini tidak ada lagi terdengar masalah tentang itu. Ya, terus. Dengarkan ya, perhatikan kawannya. Kemudian soal dari artikel yaitu yang pertama, coba Anda identifikasi kesetaraan apa yang ada dalam artikel tersebut dan mengapa kesetaraan tersebut menjadi masalah. Kesetaraan yang terjadi adalah kesetaraan gender dan yang menimbulkan masalah adalah masih adanya perbedaan perlakuan antara wanita dan pria, juga masih adanya kekerasan fisik, seksual atau lain-lain. Kemudian yang kedua, menurut Ananda, bagaimana analisis pemecahan masalah terhadap kasus tersebut? Analisis pemecahan masalah terhadap kasus tersebut adalah dengan meminta bantuan orang lain jika mengalami kekerasan dan segera melapor kepada pusat bantuan untuk tindak lebih lanjut agar pelaku jerah dan tidak mengulangi kekerasan terhadap lawan jenis. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan. Ya, sampai bertanya, silakan. Kelompok berapa, silakan. Ya, Menurut kelompok 1, apa yang dimaksud dengan kesetaraan pekerjaan? ya, apa kesetaraan pekerjaan? Kesetaraan pekerjaan adalah suatu anggapan bahwa setiap individu dalam sebuah organisasi harus mendapatkan kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan. Nah, bagaimana? Kelompok 2? Sudah bisa? Coba. Dah, ada yang bertanya? Kelompok 3 ada? Gak ada? Pas ya? Ya, bagus untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya langkahkan ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Ayo, kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang berjalan? Saya Pak. Ya, silakan, ayo. Nah, Isi dari gambar 1 ialah dari gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa kesetaraan antara wanita dan laki-laki seimbang. Gambar kedua dapat dinyatakan bahwa tidak adanya kesetaraan antara wanita dan laki-laki karena di dalam gambar hanya terlihat seorang wanita bekerja. Gambar ketiga bahwa tidak adanya kesetaraan karena berbeda dengan usia dengan seorang anak bayi. Gambar keempat bahwa adanya kesetaraan dalam pekerjaan di mana mereka melayani seorang pembeli di toko. Gambar kelima dinyatakan adanya kesetaraan antara budaya yang saling menghargai satu sama lain, di mana pendidikan dapat memiliki semua anak dan tidak kesetaraan saat seorang penjual karena dapat menimbulkan masalah dengan pendapatan yang dimiliki seorang yang lebih darinya. Kesetaraan ekonomi yang dimulai tidak membaik sehingga banyak adanya melakukan kekerasan yang ditimbulkan kepada masyarakat seorang lain yang dapat mengancam hak orang lain. Kedua, pemerintah harus lebih bijak dalam bentuk perlindungan seseorang yang memberikan bantuan kepada orang asal rakyat yang kurang mampu sehingga mereka dapat bertahan hidup mereka. Jangan lainnya sebuah konotasi di mata seseorang. ya. Untuk kelompok 3 sudah siap presentasinya. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 3? Saya Pak. Ya, coba. Bisa berdiri. Coba tanya ya. Jangan kelompok 3. Saya mau bertanya kepada kelompok 3 mengenai ketika Anda mengatakan perekonomian akan mengancam kehidupan orang lain. Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut, jelaskan? Maksudnya seperti ini ya. Mengapa ekonomi tersebut dapat mengancam, permasalahan ekonomi tersebut dapat mengancam kehidupan orang lain. Coba kelompok 3, silahkan dijawab. Siapa yang bisa menjawab? Coba kawannya dibantu. Bahwa dalam artikel tersebut mengatakan ekonomi dapat mengancam kehidupan orang lain. Misalnya dalam masa pandemi sekarang ini, banyak yang di PHK yang menimbulkan pengangguran sehingga hal ini akan membuat mereka
tindakan kriminal yang mengancam kehidupan orang lain. Contohnya perampokan, pembunuhan, dan pembegalan. Ya. Gimana kelompok 1? Udah? Udah ya. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan. Nanti. Kelompok 2. Silakan, ayo nak. Saya mempresentasikan hasil dari diskusi kami kelompok 2. 1. Dari gambar tersebut, cobalah Anda klasifikasikan kesetaraan seperti apa yang ada pada gambar. Gambar A, kesetaraan dalam gender, yang artinya laki-laki dan perempuan itu sama dan tidak ada yang beda-bedakan. Gambar B, kesetaraan pekerjaan, di mana pekerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Pertanyaan 1. Coba Anda identifikasi kesetaraan apa yang ada dalam artikel tersebut dan mengapa kesetaraan tersebut menjadi masalah. Jawaban kami, kesetaraan yang terdapat dalam artikel tersebut adalah menjadi masalah ekonomi. Nomor 2. Menurut Anda bagaimana analisis pemecahan masalah terhadap kasus tersebut? Jawaban kami, pemecahan dilakukan oleh pemerintahan, contohnya memberikan uang modal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Saya Pak. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan kesetaraan pendapatan? Jelaskan. Yang dimaksud dengan kesetaraan pendapatan adalah di mana hasil atau pendapatan yang diperoleh oleh pria dan wanita itu sudah setara. Tidak ada yang membedakan di mana pendapatan dari pria itu lebih besar daripada perempuan. Di zaman sekarang, semakin majunya zaman, pendapatan itu sudah setara. Baik perempuan maupun laki-laki, setaraannya itu bisa setara dan tidak ada yang membedakan. Terima kasih. Ya. Bagus, ya. Tepuk tangan. Nomor 2. Jadi, kesimpulannya dalam PKPD ini adalah kalian tadi sudah mengetahui gambar-gambar apa dan bagaimana cara mengidentifikasi gambar tersebut. Apakah ada masalah dan bagaimana cara mencari solusi dari gambar masalah tersebut. Jika ada masalah, ya. Nah, ada juga artikel kalian tadi sudah mendiskusikan, ya, baik itu tentang bagaimana kesetaraan yang ada di masyarakat kalian juga sudah mendiskusikan. Ya, hasilnya saya rasa bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu, saya akan membagikan evaluasi yang ada nanti di di Google Classroom kita. Nanti itu akan Anda jawab. Hasilnya nanti langsung bisa dilihat. Ya. Untuk itu, siapa di sini yang mau memberikan kesimpulan untuk pagi hari ini? Ayo. Saya Pak. Ya, silakan Immanuel, silakan buat kesimpulan kita. Kesimpulannya adalah bentuk kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat ada 5, yaitu gender, pekerjaan, agama, pendapatan, dan pendidikan. Kesetaraan tersebut dapat menimbulkan masalah, tetapi juga dapat dicari bagaimana pemecahan dari masalah kesetaraan tersebut. Ya, bagus. Apakah ada lagi yang mau nambahin? Ada, tepuk tangan untuk Immanuel. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, mengenai kesetaraan. Ya, jika ada nanti mau ditanya lagi, bisa juga lewat grup tanyakan kepada saya. Ya, nanti evaluasinya harap dikerjakan. Ya, nah sekarang untuk refleksi kita, menurut Ananda, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Atau di mana ada yang kurangnya? Silakan. Siapa yang mau mengeluarkan pendapat? Ayo. Saya Pak. Nah, silakan Pak. Menurut saya pembelajaran kita di pagi hari ini sudah dapat kami pahami. Namun alangkah baiknya jika pembelajaran kita tadi ada gamenya Pak, agar lebih asik. Oh iya, bagus ya. Untuk kedepannya kita akan membuat pembelajaran berbasis game. Tapi untuk pembelajaran kita, ya, pembelajaran kita ini menggunakan metode discovery learning. Jadi
pembahasan yang kita buat di sini adalah bagaimana cara pemecahan masalah, memusatkan perhatian untuk dapat memecahkan masalah, tidak dikhususkan untuk game. Ya, itu jawabannya ya apa Christian Roy. Tapi untuk depannya kita buat untuk bermain game, ya supaya lebih seru. Ya, ada lagi? Ada? Kita baiklah. Kita akhiri pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Kita tutup dengan doa, ya. Kesimpulan itu tadi sudah dinyatakan oleh Immanuel. Siapa yang membawa doa? Ayo, Dona silakan. Situ aja. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama yang terkait kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Dona. Jadi, saya rasa pembelajaran kita pagi hari ini kita cukupkan. Kita lanjutkan ke pembelajaran minggu depan. Ya, materi kita minggu depan itu adalah bagaimana sikap harmonis dalam kesetaraan sosial di masyarakat. Ya, ini Ananda baca nanti. Ya, supaya minggu depan kita akan lebih mudah untuk membahas materi pembelajaran ini. Ya, dan tutup materi kita hari ini dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Waalaikumsalam. Ya.